Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik calon peserta KSN tahun 2021 yang dulu namanya OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas tentang soal-soal Olimpiade Sains Nasional tentang asas Black. Jangan kemana-mana, teruslah di video ini sampai habis. Adik-adik calon peserta KSN tahun 2021, kali ini kita akan bahas soal tentang asas Black. Materi asas Black ini sering muncul di soal KSN atau yang dulunya kita kenal dengan OSN, Olimpiade Sains Nasional, untuk mata pelajaran IPA SMP. Baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi atau nasional. Ini adalah salah satu contoh soal KSN atau Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional tahun 2018. Oke, ini adalah materi asas Black, ya, yaitu campuran air dengan es. Adik-adik peserta KSN sekalian, jika adik-adik bertemu dengan soal asas Black menggunakan es ini, adik-adik harus menggambarkan grafik, ya. Grafiknya seperti ini. Oke. Oke, adik-adik gambarkan grafik seperti ini. Kemudian adik-adik soalnya kan itu es bersuhu minus 10. Berarti yang minus 10 di bawah ini. Ya, ini 0, berarti minus 10 di sini. Ini minus 10. Kemudian es ini yang bermasa 30 gram. Berarti di sini kita buat es. Ya. Untuk es masanya 30 gram. Dicelupkan ke dalam air bersuhu 25 derajat Celcius. Jadi yang bersuhu tinggi kita buat di sini. Atas ini suhunya, ya. Sini suhu 25. 25 di atas 0 sini. Oke, berarti air di sini posisi awalnya, es di sini. Oke, berarti air ini bervolume, air volumenya 190 ml. Oke, adik-adik. 190 ml ini kalau kita konversikan ke cm kubik, yaitu 190 cm kubik, karena mililiter sama dengan cm kubik. Adik-adik, di dalam mengerjakan asas Black ini kita tidak memerlukan volume, yang kita perlukan adalah massa. Jadi untuk mencari massa, adik-adik harus menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, ya. Massa jenis sama dengan massa bagi volume. Jadi massa adalah Rho kali volume. Oke, berarti adik-adik butuh Rho, yaitu massa jenisnya. Di sini kita lihat massa jenis air 1 kg per liter. Ini adik-adik sama dengan Rho-nya, yaitu 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Oke, adik-adik, kalau kita lihat satuan di soal ini ada kalori, ada gram, berarti yang kita pakai massa jenisnya adalah 1. Kita ambil 1 kali volumenya 190, sehingga massanya tetap 190 gram yang kita pakai. Oke, inilah massa dari air. Oke, adik-adik, asas Black ini intinya Q lepas sama dengan Q terima. Ya, jadi konsep asas Black ini, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Oke, adik-adik, kalor yang dilepas yaitu
yang melepas kalor ini yang suhunya tinggi. Ya, suhu tinggi. Sedangkan yang menerima kalor suhu rendah. Siapa suhu tinggi di sini? Suhu tinggi adalah air. Karena suhu air di sini ada dilihat 25 derajat Celcius. Es dicelupkan ke dalam air, berarti air yang suhu tingginya, suhu rendahnya es. Berarti yang melepas kalor air. Oke adik-adik, air kita celupkan ke dalam es, maka air yang suhu tinggi ini akan nurun suhunya. Sedangkan es tadi naik. Coba adik-adik bayangkan kita celupkan es ke dalam air, maka esnya kan akan mencair. Ya, suhunya kalau dibiarkan akan terus naik. Jadi es suhunya naik, air suhu tinggi. Akan turun suhunya. Oke. Akan terjadi keseimbangan nanti di mana? Itu yang mau kita cari. Titik keseimbangan kita misalkan di sini. Suhu di sini yaitu kita sebut TC, suhu seimbang. Oke, adik-adik boleh saja memisalkannya dengan X karena belum diketahui. Oke, suhu seimbang inilah yang dicari. Oke, adik-adik kita lihat di sini. Suhu es dari minus 10 akan naik sampai ke sini. Berarti ada 3 selangnya. Yang pertama selang yang ini. Kita sebut Q1. Kemudian yang ini Q2. Kemudian yang ini Q3. Kemudian sedangkan air yang turun suhunya ini ada satu saja di sini. Kita sebut dari sini ke sini. Kita sebut Q4. Oke, jadi yang melepas kalor yaitu yang suhunya tinggi yang 25 derajat Celcius tadi ini. Yaitu dari sini ke sini. Itu kita sebut Q4. Berarti yang melepas kalor Q4. Yang menerima kalor ada 3 di sini. Q1, Q2, Q3 yang naik nih. Oke, berarti yang menerima kalor Q1 tambah Q2 tambah Q3. Oke, seperti itu adik-adik. Kemudian adik-adik masukkan rumusnya. Q4 ini kan ada perubahan suhu nih. Suhunya turun. Kalau suhu turun atau naik itu rumusnya massa kali kalor jenis kali delta T. M kali C kali delta T. Jika ada kenaikan atau penurunan suhu itu rumusnya MC delta T. Kemudian Q1. Q1 ini dari sini ke sini. Ini kenaikan suhu juga. Rumusnya M kali C kali delta T. Kemudian Q2. Q2 dari 0 ke 0 ini adalah proses peleburan es jadi air atau mencair. Proses mencair ini tidak terjadi perubahan suhu. Yaitu proses peleburan atau proses pencairan es jadi air itu rumus Q-nya atau kalor besarnya kalornya yaitu massa kali kalor lebur. Ditambah Q3 ini kan naik nih. Berarti ada kenaikan suhu. Rumusnya M kali C kali delta T. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Oke. Di sini tadi yang melepas kalor adalah air. Kita lihat massa air. 190. C, kalor jenis air. Adik-adik lihat di sini. Di sini ada kalor jenis air, ada kalor jenis es, ada kalor lebur es. Kalor jenis air 1. Berarti 1. Oke, adik-adik dengan catatan satuannya ini sudah sama, kalori gram. Ini 190 ini gram. Tapi kalau dia kilogram nanti kawannya joule. Seperti itu. Kemudian delta T. Delta T ini ada perubahan suhu. Adik-adik lihat di sini. Ini kan Q4 nih. Q4 kan yang ini dari sini ke sini. Suhunya dari 25 ke X. Ya, jadi ada penurunan suhu di sini.
25 kurang X sama dengan ini tinggi kurang rendah. Ya, caranya ya 25 kurang X. Kita ambil dari tinggi ke rendah. Kenapa X di sini? Karena suhu di sini belum diketahui suhu seimbangnya. Kita misalkan X, boleh juga adik-adik misalkan TC. Kemudian Q1 di sini posisinya adalah S yang minus 10 tadi naik suhunya jadi 0 dulu sebelum melebur atau sebelum mencair. Oke, massa S 30 gram. Oke, kita masukkan 30 gram. Kalor jenis S ini 0,5. Delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu saat Q1 yaitu ketika S dari minus 10 naik ke 0. Yaitu minus 10 naik 0 berarti 0 kurang minus 10. Atau dia terjadi kenaikan 10. Adik-adik langsung buat 10 boleh. Oke. Kemudian M kali L untuk Q2. Q2 ini kan proses peleburan. Suhunya tetap 0. Ini dari es melebur jadi air. Di sini kondisinya sudah air. Ya, berarti masanya di sini massa es. Kenapa? Ini tadi kan yang naik es, yang menyerap kalor atau yang menerima kalor es dari sini sampai ke sini. Massa yang dipakai adalah massa es. Oke, massa es tadi yaitu 30 gram. Yang ini 30. Kalor lebur es ini L itu kalor lebur es 80. Oke, kita masukkan 80. Oke, adik-adik kita lanjutkan. Ditambah di sini adalah Q3 dari sini ke sini. Hati-hati adik-adik, di sini sering siswa salah ya. Di sini walaupun di sini sudah air, ini kan kondisinya di sini sampai ke atas ini sudah air. Ya, yaitu yang di atas 0 ini kan 0 ke atas itu sudah air. Tetapi massa yang kita pakai adalah massa es. Kenapa? Tadi ini kan es yang melebur kemudian suhunya naik. Jadi posisi di sini massanya tetap massa es tapi es yang sudah jadi air. Berarti massanya yang 30 tadi ya. Ini massa es yang 30. Oke. Kalor jenisnya walaupun dia es tapi dia sudah jadi air. Jadi kalor jenis yang dipakai adalah kalor jenis air. Ya, kalor jenis air tadi 1 ya. Adik-adik bisa lihat di sini. Kalor jenis air 1. Oke, adik-adik. Kita masukkan kalor jenis airnya 1 kali perubahan suhu. Perubahan suhu dari sini ke sini yaitu yang tingginya di sini, berarti di sini kan X tadi. Dikurang yang rendahnya di sini. X kurang sini adalah 0. Berarti X kurang 0. Jadi di sini perubahan suhunya dari X atau TC kurang 0. Berarti kita buat X saja biar lebih simpel. X kurang 0 seperti itu adik-adik. Kemudian ini tinggal matematisnya saja adik-adik. Oke, ini 190 kali 1 190. Kemudian dikali 25. 190 kali 25 hasilnya 4750. Kemudian 190 ini harus dikalikan dengan negatif X. Jadi negatif 190 X. Kemudian 30 kali 0,5 kali 10. 30 kali 10 300 kali 0,5 150. Tambah 30 kali 80 2400. Tambah X kurang 0 kan X. X kali 30 kali 1 30 X. Oke, seperti itu adik-adik. Kemudian adik-adik pindah ruaskan yang tidak mengandung variabel X ini 150 2400 ini kita pindah semuanya ke kiri sini ke sama dengan ini. Jadi 4750 dikurang 150 dikurang
2400 sama dengan. Kenapa kurang? Karena tanda positif berubah jadi negatif ketika pindah ruas. Ini ruasnya sama dengan batas ruasnya. Kemudian ini 30x. Negatif 150x pindah ke sebelah sini. Berarti pindah ruas juga jadi positif. Jadi kalau negatif pindah jadi positif, positif pindah jadi negatif. Kemudian adik-adik tinggal kurangkan 4750 dikurang 150 dikurang 2400, itu hasilnya adalah 2200. Oke. Sama dengan 30x tambah 190x adalah 220x. Oke, sehingga ya kita pindahkan ke sini. Sehingga x sama dengan 2200 dibagi 220. Ini coret. 220 bagi 22 dapat 10. Jadi hasilnya 10 derajat Celcius. Jadi suhu seimbangnya adalah 10 derajat Celcius. Jawabannya D. Oke, seperti itu adik-adik cara menyelesaikan soal asas Black. Oke, asas Black ini perlu ketelitian dan analisis kita. Makanya soal asas Black ini sering muncul di soal Olimpiade Sains Nasional baik kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional karena tingkat analisisnya yang tinggi. Karena soal-soal yang keluar di OSN atau KSN ini adalah soal-soal yang hot, yaitu high order thinking, yang tingkat analisisnya tinggi. Oke, tapi adik-adik bisa lebih memahami atau lebih mahir ketika adik-adik sering berlatih. Jangan berputus asa, teruslah berlatih sehingga betul-betul mahir. Di sini diperlukan pemahaman konsep, ketelitian berhitung juga. Adik-adik, jika adik-adik berkenan, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik, demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video kita yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.